duduk. Apakah sudah nyaman dengan posisi duduknya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan ruangan di sini? Apakah kamu juga sudah merasa nyaman? Alhamdulillah sudah nyaman, Bu. Baiklah, kalau sudah nyaman, kita mulai saja ya. Nah, sebelumnya, Ibu sebelumnya ini dengan Mbak Mirna ya? Iya, Bu. Mbak Mirna. Soalnya kemarin ada yang WA saya, ada yang chat saya dengan Mbak Mirna, katanya mau mengadakan konseling atau melakukan konseling bersama saya. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar. Oke, Mbak Mirna sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, soalnya di masa COVID ini kan kita harus jaga kebersihan dan jaga kesehatan supaya tidak tertular COVID. Nah, Mbak Mirna datang ke saya ingin melakukan konseling. Kalau boleh saya tahu, Mbak Mirna sedang ada masalah apa? Saya itu gimana ya, Bu? Itu kayak dimanfaatkan sama teman saya gitu, Bu. Dimanfaatkan sama teman. Lebih detailnya bagaimana? Coba cerita. Kan saya itu punya teman, itu lumayan dekat. Nah, teman itu bareng. Nah, dia itu sering kayak pinjam barang saya, gitu, pinjam uang saya, gitu. Nah, katanya itu buat beli kuota gitu, buat kayak acara formal itu, gitu. Nah, tapi kenyataannya tuh di luarnya itu juga cuma bermain-main gitu aja, buat senang-senang gitu juga. Bagaimana bisa bilang seperti itu? Apakah ada buktinya? Kalau dari dulu itu sebenarnya teman-teman saya itu banyak yang bilang sama saya. Teman-teman saya itu sering bilang saya, katanya si A ini nggak baik buat saya. Katanya dia itu cuma mengincar apa yang saya punya gitu. Jadi mereka tuh sering tahu kalau saya itu cuma didatengin waktu begini aja. Oh gitu. Nah, Mbak Mirna kan dengar itu dari teman-temannya Mbak Mirna. Nah, Mbak Mirna sendiri apakah tahu secara mendalam tentang sifatnya? Kalau setahu saya, di depan saya itu dia itu baik, itu orang tuanya juga baik sama saya. Tapi kalau di belakang saya itu kurang paham, karena saya ngakuin dia itu kita itu pakai barang-barang saya itu cuma buat main-main di luar gitu. Main di luarnya seperti apa? Itu kurang paham. Main-main di luarnya itu ya itu sering pergi sama teman-teman yang lain gitu, sering ke kafe, sering ke wisata gitu tuh. Tapi itu pinjamnya itu pakai barang-barang saya, pakai uang saya gitu. Oh gitu. Jadi kamu sama sekali tidak diajak kalau dia pergi kemana-mana? Enggak, Bu, soalnya bilangnya sama saya itu waktu itu katanya acara keluarga gitu. Tapi ada acara keluarga sama keluarga besarnya gitu. Tapi ternyata di luar jalan-jalan sama teman-teman. kamu tahu dia misalnya main sama teman-temannya dan pakai apa? Pakai alat-alat kamu atau pinjam barang dari kamu itu, kamu tahu secara langsung atau dari teman gitu? Kalau dari teman ya sering dikasih tahu juga. Kalau dia langsung pernah sih di waktu itu kan katanya dia ada acara gitu sama keluarganya. Nah, saya juga keluar sama keluarganya. Buat sengaja waktu di jalan itu saya lihat dia sama teman-temannya di nongkrong gitu. Terus apa yang kamu lakukan setelah kamu lihat dia secara langsung? Kamu menegur atau
gimana? Kalau menegur saya sudah pernah menegur, katanya itu dia itu kan minta maaf sama saya, dia memang apa itu baru kali ini katanya gitu, baru kali ini main-main kayak gitu. Terus respon kamu gimana dengan teman kamu yang seperti itu? Apakah kamu membenci dia atau apa? Membenci dia atau mungkin memaafkan dia? Kalau waktu itu saya sih benar-benar untuk memaafkan dia, karena gimana pun juga dia juga teman saya, dan yang namanya manusia kan mungkin juga ada salahnya gitu. Tapi ini nih, setelah saya maafkan beberapa minggu kemudian itu diulangi lagi. Diulangi laginya itu dengan cara yang sama seperti itu atau melakukan hal yang lain? Dia itu pinjam apa itu, pinjam uang saya, kadang itu ya apa itu di kuota gitu kan, apa itu ini kan daring, dan orang tuanya itu juga ada kena dampaknya dari pandemi ini. Itu kan ekonominya agak turun, ya saya bantu gitu kan, buat apa itu sekolah juga, buat pembelajaran gitu saya bantu. Tapi orang itu malah buat jajan sama teman-temannya gitu banget. Nah, orang tua dari teman kamu itu tahu nggak kalau dia pinjam uang ke kamu, terus alasannya buat beli kota, itu orang tuanya tahu nggak? Nggak tahu, Sama sekali tidak tahu. nggak tahu. Terus kamu ada niat atau ada niat untuk memberitahu orang tuanya nggak tentang perlakuannya ke kamu, perbuatan ke kamu? Kalau dari saya pribadi, saya nggak belum melibatkan orang tua dalam urusan ini, karena gimana pun juga ini urusan saya sama dia, dan ya orang tuanya tahu, saya juga nggak tega kalau orang tuanya itu gimana ya, takutnya nanti kaget kok anaknya jadi gini. Gini kan anaknya di rumah juga nggak kayak gitu, cuman gimana ya, anaknya itu baik kalau di rumah ramah sama orang-orang sekitar gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena di masa pandemi ini juga semua belajar sistem daring juga berdampak juga sama perekonomian keluarganya juga. Kalau ibu boleh tahu, orang tua teman kamu itu pekerjaannya apa? Kok sampai kena dampak COVID? Ya, sebenarnya pekerjaan apapun itu pasti kena dampaknya COVID. Tapi pekerjaannya apa kok sampai kena dampak COVID? Kalau orang tua itu setahu saya pengusaha makanan gitu, biasanya kan punya factory di sana kan, dari situ tapi itu sumber penghasilan mereka. Tapi semenjak pandemi ini kan penghasilannya menurun, karena kan ada PSBB, nggak boleh keluar rumah gitu. Nah, ibu pengen tahu lagi, teman kamu itu maksudnya pinjam uang kamu atau pinjam barang kamu itu selalu pinjam atau akhir-akhir ini saja pinjamnya? Sebenarnya udah sejak 3 bulan yang lalu gitu, tapi nggak berturut. Itu maksudnya kadang 3 hari gitu pinjam, kadang 2 minggu gitu. Katanya juga mau dikembalikan, tapi sampai sekarang juga belum ada yang dikembalikan. Belum ada yang dikembalikan. Terus usaha kamu gimana? Maksudnya masih tahu dia, misalkan kamu kan pinjam uang saya ya dikembalikan, maksudnya ada niat nggak dia untuk kembalikan? Waktu saya tegur itu saya pernah tanya uangnya dikembalikan kapan, katanya dia masih belum ada uang, masih berusaha buat ngumpulin uangnya gitu. Oh, masih itu ya, istilahnya nabung gitu. Iya. Tapi setelah dia bilang kayak gitu tuh
ada nggak apa ada respon lagi nggak, maksudnya kan dia bilang saya masih ngumpulin uang, nanti kalau udah terkumpul uangnya saya kembalikan ke kamu. Nah setelah dia bilang kayak gitu tuh hal itu terjadi atau enggak? Waktu itu kalau nggak salah katanya seminggu lagi uangnya mau dikembalikan ke saya gitu, tapi saya tunggu itu nggak ada kabar sama sekali dari dia. Saya coba hubungi nomornya juga nggak bisa. Saya ke rumahnya itu orangnya juga nggak ada di rumah. Oh gitu, berarti istilahnya dia dia lari ya, maksudnya seharusnya kan dia harusnya nggak seperti itu, harus sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Nah setelah tahu temannya seperti itu ke kamu, terus apa yang kamu lakukan? Maksudnya apakah kamu menyesal kenal sama dia atau gimana? Kalau dari saya kalau penyesalan itu ada, tapi mau gimana pun juga kan udah terjadi kan Bu. Jadi saya biarin aja, saya anggap ini sebagai pembelajaran buat saya supaya saya tuh punya hati dalam menggunakan darah saya dalam memberi bantuan sama teman-teman yang lainnya gitu. Nah dari cerita kamu ini, ibu pengen tahu rencana apa ke depannya supaya masalah kamu ini diharapkan tidak terjadi ke kamu. Kalau diri saya itu saya pengennya gini deh, saya lebih pengen buat fokus ke sekolah saya dulu. Saya nggak pengen apa itu, kalau misalnya dia mau cari saya lagi ya silahkan, saya nggak masalah. Tapi kalau mau pinjam lagi itu kayaknya saya nggak bisa kasih izin lagi. Oh gitu, sudah apa ya, kamu istilahnya sudah trauma ya karena dia sering seperti itu sama kamu. Nah dari masalah kamu tadi itu dapat menangkap bahwa masalah kamu ini lebih ke masalah dengan teman. Sebenarnya hal sepele, tapi kalau dibiarkan ya pastinya akan berlarut-larut ya kan. Rugi di kamu juga, rugi di dia juga sebenarnya. Tapi aku mau tahu, terus sekarang hubungan kamu dengan temanmu sekarang bagaimana? Kalau sekarang saya udah jarang berhubungan sama dia, udah terus kontak gitu, udah lama banget. Dan apa itu kontak saya juga sempat diblokir sama dia karena waktu itu dia mau pinjam barang sama saya dan saya nggak kasih izin. Barang yang dipinjam itu selain uang itu apa biasanya? Biasanya kalau baju, jilbab, sepatu. Itu alasannya untuk acara keluarga. Iya, acara keluarga, acara formal, reunian kayak gitu. Ada acara sama teman-temannya yang lain gitu. Tapi ternyata tidak ya. Ternyata Nah, waktu kamu memergoki dia, maksudnya kamu tahu dia bilang ke kamu bahwa ini saya pinjam buat acara keluarga, nanti saya kembalikan. Tapi ketika kamu melihat langsung, dia malah bermain sama teman-temannya, have fun sama teman-temannya. Perasaan kamu gimana? Kecewakah, sedih, atau marah mungkin? kecewa aja, tapi gimana ya? Yang namanya manusia kan juga ada salahnya, tapi ya walaupun mau marah juga ngapain juga marah, orang sifatnya juga udah kayak gitu. Jadi ya udah saya biarin aja, nggak mau saya apa itu, nggak mau saya ambil ribetnya gitu loh. Oh gitu. Nah, terus setelah teman kamu tahu, maksudnya kamu sendiri tahu teman kamu ternyata bohong sama kamu. Nah, teman kamu itu ada niatan nggak kayak minta maaf dan nggak akan mengulangi lagi, atau mungkin masih sama seperti itu sampai sekarang?
Sejauh ini masih sama, masih belum ada yang heran dan minta maaf. Biasanya itu palingnya datang ke saya itu kalau dia ada butuhnya, ada perlunya gitu, ada maunya. Oh gitu. Nah, memang temannya hanya kamu aja. Maksudnya kan kalau dia butuh pertolongan kan nggak harus selalu kamu kan, maksudnya ke orang lain juga bisa. Apakah dia hanya berteman dengan kamu, jadinya kalau dia butuh bantuan atau apapun itu larinya ke kamu? Kalau setahu saya itu teman-teman itu banyak, tapi apa itu kayak semua teman-teman itu rata-rata gimana ya, menengah ke atas gitu loh bu teman-temannya. Jadi nggak masalah kalau mau jalan mau beli barang itu nggak masalah. Kalau dia kan mohon maaf ya bu, teman-teman itu menengah ke bawah, jadi mau ngikutin teman-temannya gitu, tapi nggak selalu. Jadi cari jalan pintas itu dengan minjem sama teman-temannya. Jadi karena teman-temannya dari kalangan elit dan kalangan menengah ke atas, dia yang menengah ke bawah ingin bergabung pun dia sebenarnya malu. Cuma karena dia ingin gabung mungkin malah pinjam ke orang lain, pinjam ke temannya gitu ya. Iya. Iya, benar, kurang lebih gitu. Kalau saya menurut saya ya, saya kalau punya saran ya, kita berteman boleh, siapa saja boleh, tapi di satu maksudnya dalam berteman itu ya diusahakan jangan merugikan satu sama lain. Maksudnya kalau misalkan memang dia mengerti dengan keadaan perekonomiannya ya, kalau dia ingin gabung dengan teman-temannya yang mungkin kalangan atas, dia tidak bisa ya jangan dipaksa. Karena apa ya, kalau dipaksa nanti ujung-ujungnya juga dia akan ikut sendiri, dia akan apa ya, kayak memenuhi hasratnya untuk sama dengan mereka ya. Kalau maksudnya kalau dia punya dan dia bisa sama dengan mereka, nggak apa-apa, ini barang dia sendiri. Tapi kalau ujung-ujungnya dia pinjam, terus malah setelah pinjam lah dia nggak, saya tidak ada rasa terima kasih mengembalikan atau bagaimana ya, itu tidak baik sih sebenarnya kalau berteman seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, dari masalah ini, dari proses konseling ini, kesimpulan apa yang bisa Mbak Mirna sampaikan kepada saya? Kalau dari saya itu sebenarnya kalau saya itu lebih berhati-hati dalam memilah teman. Jangan dilihat dari depannya aja, tapi kita juga harus tahu gimana sifatnya kalau di belakang kita, gimana orangnya. Dan kita juga jangan terlalu gampang buat kasih pinjam barang kita sama orang lain. Kalau mereka mau bantu boleh, tapi kita juga harus waspada, apalagi kan nggak semua orang itu niatnya juga baik. Oh gitu ya. Oke, saya memahami apa yang menjadi permasalahan dari Mbak Mirna. Terus saya juga berharap Mbak Mirna juga sudah memahami dan bisa mengatasi permasalahan Mbak Mirna sendiri. Ya, saya hanya berharap semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dan mungkin tidak akan terulang lagi. Karena kalau terulang lagi berarti di satu sisi di satu pihak belum ada yang ingin menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apakah Mbak Mirna ingin menceritakan lagi permasalahan yang lain? Cukup? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Semoga dengan konseling pada hari ini, saya pun sebagai konselor juga tahu apa
konseling saya dan juga konseling saya juga sudah mampu memahami dan mengatasi permasalahannya. Oke, kita tutup konseling pada hari ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari. Terima kasih, Bina. Sama-sama. Hati-hati di jalan.